Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kita kemudahan, keberkahan serta kelancaran dalam setiap urusan kita, baik urusan duniawi kita maupun urusan ukhrawi kita. Dan juga bagi teman-teman yang punya doa khusus ataupun hajat khusus, silakan tulis di kolom komentar. Kita aminkan bersama-sama. Mudah-mudahan dengan amin kita semua Allah mudahkan dan Allah kabulkan segala hajat-hajat kita. Dan saya ingatkan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan teman-teman agar channel ini terus berkembang, tentunya dalam menebarkan kebaikan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apakah Anda pernah merasa berada di titik terendah di dalam hidup Anda? Seolah-olah semua pintu rezeki sudah tertutup rapat, tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang Anda hadapi. Atau mungkin doa-doa yang Anda panjatkan siang dan malam terasa belum juga dijawab. Dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata ada satu amalan yang menjadi kunci keberkahan dan rahmat. Amalan itu bernama sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Bahkan bukan hanya itu, sholawat Jibril juga membawa keberkahan yang membuat kita dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian orang-orang yang memiliki hati dengki. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Dengan membaca sholawat, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan cinta dan juga rahmat dari Allah. Sholawat Jibril tidak sekedar rangkaian kata-kata doa, ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita sedang menghubungkan hati kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui Rasulullah kita meminta pertolongan Allah. Dalam setiap kalimat sholawat Jibril terkandung doa, ujian, dan juga permohonan yang tulus. Keajaiban sholawat Jibril terletak pada janji Allah untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang bersholawat kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang bersholawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersholawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini berarti apa, saudara-saudaraku? Setiap kali kita membaca sholawat Jibril, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah. Rahmat inilah yang menjadi kunci keberkahan di dalam hidup kita, membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, memberikan ketenangan, dan mempermudah segala urusan yang sebelumnya terasa sulit kita selesaikan. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril. Sekarang persiapkan penanya, siapkan bukunya, siapkan kertasnya untuk menuliskan ini. Atau bila perlu Anda hafalkan tata caranya dengan baik supaya nanti tidak bingung ketika mengamalkannya. Yang pertama, persiapkan diri dalam keadaan suci sebelum mengamalkannya. Jadi sebelum memulai mengamalkannya, pastikan Anda telah mandi wajib. Yang memiliki hadas besar, yang sedang junub harus mandi wajib. Yang tidak sedang berjunub, maka cukup dengan berwudu, harus dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian pastikan bahwa pakaian yang Anda kenakan, tempat yang Anda gunakan dalam keadaan suci semuanya. Kemudian yang kedua, bacalah bismillah sebanyak 100 kali. Mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim,
ulangi dan baca sebanyak 100 kali. Tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh, sangat baik lebih banyak dari itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, bacalah sholawat Jibril dengan khusyuk. Silakan ditulis bagaimana tulisan Arabnya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang di sini salah di dalam melafalkannya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim. Biasanya seperti itu ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya saudara-saudaraku? Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga Allah mencurahkan kesejahteraan kepada beliau. Jadi silakan ditulis, dihafalkan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah yang keempat, saudara-saudaraku, berdoalah dengan sepenuh hati. Setelah selesai membaca Bismillahirrahmanirrahim 100 kali, kemudian Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam ini dibaca sebanyak 1000 kali. Ya, jadi membaca sholawat Jibrilnya sebanyak 1000 kali. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dibaca 100 kali. Jadi apa tadi saudara-saudaraku? Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali, dilanjutkan membaca Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Langkah yang keempat, setelah membaca itu berdoalah dengan sepenuh hati. Angkat kedua tangan Anda, kemudian panjatkan doa kepada Allah. Pastikan bahwa Anda berdoa dengan penuh-penuh berharap, dengan benar-benar berharap kepada Allah dengan pengharapan yang sepenuhnya. Pasrahkan semuanya kepada Allah dan yakinkan bahwa Allah pasti mengabulkan semua hajat dan doa Anda. Sebutkan secara spesifik apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi doa Anda, baik itu doa berupa permintaan rizki kepada Allah yang bentuknya material ataupun rizki-rizki yang lain yang berupa kesehatan, kemudian jodoh, anak, meminta ketenangan hidup, meminta pelunasan hutang ataupun keinginan yang lainnya. Silahkan semuanya dipanjatkan kepada Allah. Untuk lebih memantapkan diri dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk lebih memantapkan diri dalam meriadahi setiap zikir apapun sahabat, baik itu zikir solawat, zikir bismillah, zikir apapun itu, selama menjadi wasilah kita untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah, kita diberikan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang dapat saya sharingkan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.